Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening dulu sejenak, kita santai rileks dulu ya, kita al-fatihah sebentar, khususon untuk orang tua kita, ibu bapak kita adalah sababiah kita hadir ke semesta raya ini. Mari kita doakan. Ibu bapak kita adalah manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan khususon kita semua sama-sama dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, hikmah, dan kesadaran. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asyah kama hiya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak senantiasa bisa hadir lebih utuh di sini saat ini untuk lebih santai, rileks, fokus gitu ya. Dan pembelajaran yang akan seru itu kalau kitanya lagi gembira dan bahagia gitu. Ibu bapak lagi gembira bahagia nggak? Iya dong ya, makannya gratis kok, gimana nggak gembira? Oke, ini udah kesekian kali kita kajian, kita belajar ya. Ada dua opsi. Ibu bapak mau datang dari pertanyaan yang mau didiskusikan atau mau dari sesuatu yang dipaparkan dulu baru nanti kita diskusi, mau yang mana? Yuk bapak. Betul? Berarti tujuan kita mau apa? Kembali, bahasanya ya disebut pulang lah boleh. Mau makanya kemarin di ke fitrah, tawaf ngikutin jarum jam melawan jarum jam. Kenapa? Mengingatkan juga untuk pulang, untuk kembali. Pertanyaan saya, setiap yang hidup akan mengalami mati nggak? Pasti nggak? Tidak ada kepastian dalam hidup kecuali yang namanya Oke, jadi tujuan hidup untuk? Nah, mulai. Bukan. Mati itu batasannya. Kita punya expired gitu. Nah, tapi tujuannya mau apa? Nah, sekarang saya tanya, pulang ke Allah itu nunggu mati nggak? Hah? Jadi mati dulu baru pulang gitu? Gimana nih? Jadi kalau mati dulu baru pulang, di sini Allah jauh dong. Bener nggak ini? Gini. Sekarang saya tanya, kalau kita mau pulang kembali ke Allah, pertama alamatnya harus tahu dulu nggak? Iyalah, tujuannya harus tahu nggak? Pertanyaan saya, tujuan Allah ini tempat yang jauh atau tempat yang dekat? Hah? Dekat atau dekat banget? Berarti kalau dekat dan dekat banget, tempat pulang kita itu sesuatu yang jauh banget atau dekat banget? Kalau dekat banget sekarang atau nanti? Hah? Kapanpun, dimanapun. Betul? Berarti maaf ya. Bisa nggak kita quote and quote ilaihi roji'un sebelum tubuh kita expired? Bisa nggak? Iya, tujuannya itu. Jadi ibu dan bapak kalau kita nunggu mati baru ketemu, kelamaan lah. Betul nggak? Nah, ini saya mau bagi dulu ya. Gini, ada 2 poin nih. 1, ada tipikal orang dengan yang namanya conventional thinking, pemikiran yang hasil dari dogma dan doktrin. Udah pokoknya urusannya gitu aja.
Gitu aja. Nah, wilayah ini biasanya nggak pakai akal nih. Ini wilayahnya biasanya taat gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, kita jangan amazed sama orang yang taat ibu bapak. Belum tentu dia ngerti apa yang dia kerjain gitu. Betul nggak bu pak? Jangan-jangan dia ngerjain dengan taat tapi nggak tahu goalsnya mau kemana gitu. Nah, di perspektif yang kedua, itu bukan urusan dogma dan doktrin, tapi melakukan dengan kesadaran. Aku melakukannya karena aku tahu, ada pengetahuannya, dan melakukan dengan yang namanya sadar. Maka output yang nomor 1 itu biasanya jadi habits atau kebiasaan. Yang kedua, kesadaran ini outputnya apa? Tindakan sadar namanya. Makanya kalau orang sadar itu pasti dia melakukannya dalam bentuk persaksian, menyaksikan. Makanya di tradisi Islam nomor 1 kita disuruh bersaksi dulu nggak? Sholat kan nomor 2, bener nggak? Bener nggak ini? Nomor 1 apa? Bersaksi. Maka kalau aku bersaksi berarti aku melakukannya dalam keadaan sadar. Sampai sini oke? Oke? Aduh, diam-diam gini ibu. Oke ya. Contoh saya kasih contoh dulu. Aduh, ini mau ngomongin petunjuk, kita di sini macet rada repot ibu bapak. Saya review dulu sedikit ya, dikit aja. Ibu bapak tiap hari sholat itu gara-gara kesadaran atau gara-gara kebiasaan? Sejujurnya. Minimal jujur udah bagus ibu bapak ya. Gara-gara kebiasaan, betul nggak? Sekarang saya tanya, melakukan sesuatu perlu ada motifnya nggak? Perlu nggak? Ada yang namanya motif atau Sekarang saya tanya, secara jujur, ibu bapak motifnya sholat apa sih? Berarti kan ada motif dong, betul? Nah, oke, ya mau masuk surga dapat pahala, motif kita beda-beda, betul nggak kira-kira? Ya itu terserah aja sih gitu. Tetapi maksud saya, saat motif ini kita lakukan bukan datang dari kesadaran, maka itu hanya pemenuhan administrasi ritual gitu. Makanya sholatnya nggak ngaruh-ngaruh amat sama hidup gitu. Ibu bapak, maaf ya, Indonesia itu masyarakat yang mungkin paling banyak sholatnya, tapi korupsinya tinggi nggak? Aneh nggak? Enggak sih, kan kejadian ya. Karena udah biasa. Artinya, si motif ini datang dari mana, itu yang perlu kita telaah gitu. Ya, sampai sini oke dulu? Clear ya? Nah, biasanya saya membagi nih. 1, motif kita melakukan itu datang dari ketakutan, namanya fear. Takut aja. Jadi kenapa banyak orang yang susah khusus sholat, yang ngerjainnya karena takut. Di mindsetnya takut dosa, takut masuk neraka, dan seterusnya. Terus jawaban yang paling basic tuh, kenapa sholat? Kan diperintahkan. Iya bener sih, diperintahkan. Tapi why-nya itu perlu kan? Betul nggak Bu Pak? Makanya Quran itu selalu mengulang-ulang, gunakanlah akal. Karena akal adalah pintu masuk menuju petunjuk nanti. Tanpa akal yang digunakan, petunjuknya nggak akan dapat gitu intinya. Maka menggunakan akal, salah satu bahasa yang paling saya ulang-ulang lagi adalah, ini sama yang tadi nomor 2, melakukan dengan yang namanya sadar. Sampai sini oke? Oke? Clear? Oke, kita petakan dulu boleh ya Ibu Bapak ya? Oke? Nah, hari ini kita mau pindah dari dogma menuju sadar. Karena dogma, doktrin, keyakinan itu udah nempel jadi program kita nih. Tapi yang menarik, dogma, doktrin, keyakinan belum tentu sejalan dengan kenyataan. Belum tentu. Sehingga pengetahuan kita, sudut pandang kita, keyakinan kita, dogma dan doktrin yang terus dipakai dengan cara yang sama, hasilnya nggak berubah gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, pada akhirnya kita semua hanya akan menghadapi kenyataan. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak, sifat Allah nomor 1 apa? Sama Pancasila Wujud. Allah, kan kita belajar tuh dari kecil tuh. Sifat nomor 1 apa? Wujud.
Kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Betul nggak? Sekarang saya tanya, berarti Allah wujud nggak? Kok diam gini sih? Wujud nggak? Wujud. Makanya sifatnya nomor satu wujud. Sekarang saya tanya, wujudnya Allah itu apa? Ini kalau sama Ustadz langsung ayat aja nih ya. An-Nur gitu. Ayo, wujudnya Allah itu apa? Ya adanya bumi boleh lah. Dekat atau jauh? Dekat banget atau jauh banget? Tapi kenapa sekarang kalau ada yang apapun kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas? Ayo, betul nggak? Satu Bu, Pak, wujudnya Allah itu adalah kenyataan. Itu wujudnya. Bentuknya namanya peristiwa. Karena dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah wujudnya Allah yang sedang kita hadapi. Oke nggak nih? Oke nggak ini? Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Wajah di sini kan bukan muka, bukan. Tapi appearance. Appearance itu adalah kehadiran. Sekarang saya tanya, kenyataan yang terjadi pada diri kita, pilihannya cuma ada dua. Ibu bapak mau terima atau mau tolak. Kebanyakan kenyataan itu diterima atau ditolak? Betul? Nah, kita mundur nih ke akarnya. Kenapa kebanyakan kenyataan ditolak? Karena kita menginginkan yang terjadi itu sesuai dengan keinginan, keyakinan. Jadi nanti kita ngerti dulu premisnya. Keyakinan kita belum tentu selaras dengan kenyataan. Jadi yang harus diberesin yang mana? Yang harus dirubah kenyataannya atau keyakinannya? Yang harus dirubah kenyataannya atau pengetahuannya? Nah, itulah kenapa Ibu Bapak jangan lelah belajar. Saat kita lelah belajar, saat kita berhenti belajar, sama dengan mati gitu Bu. Makanya nanti kita akan ada satu bahasan ya, next. Ada kata-kata antamutu qoblamutu, belajar mati sebelum mati. Jadi di perspektif sekarang, jangan berpikir bahwa ilaihi rojiun, nunggu mati dulu, kelamaan Bu. Betul nggak? Karena Allahnya dekat apa jauh? Allah itu ada setelah kita mati atau selama kita hidup? Nah, jangan-jangan kita sibuk mikirin selama nanti mati, tapi waktu hidupnya nggak dipikirin gitu. Oke, sampai sini? Oke? Aduh, diam-diam gini ini. Oke ya? Clear ya? Dah. Nah, sekarang Ibu Bapak, yuk kita kosongin dulu nih gelas-gelasnya nih. Shh, kosongin, lepas-lepasin dulu gitu. Karena kalau kita tidak melepaskan gelas-gelas kita, pengetahuan lama, keyakinan lama, kita akan terjebak di nomor satu nih. Itulah kenapa Ibu Bapak, sorry to say, satu hal alat yang Allah kasih sama kita yang sangat precious, yang sangat luar biasa, namanya akal. Makanya Quran itu selalu gunakanlah akal. Gunakanlah akal. Kenapa? Karena akal itu nanti akan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan petunjuk. Sampai sini oke? Oke, clear? Clear ya? Oke, kita resumekan dulu. Hidup pasti akan apa? Mati. Tapi tujuan hidup adalah awas jawab mati lagi. Bukan. Tujuan hidup kita ini adalah pertanyaan saya kapan? Satu. Di mana? Dua. Bagaimana? Tiga. Dah tiga ini nih. Betul nggak? Karena maaf ya, selama ini Allah tuh jadi sosok lah, yang nanti lah, gitu, dan lain-lain. Bukan. Nanti kita akan mengerti, Allah itu sistem Rabbul Alamin namanya, hukum. Makanya hidup ini ada hukum hidup, nanti yang disebut namanya sunatullah gitu. Oke, sampai sini? Clear? Oke? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ulang ya, pelan-pelan nih. Kalau kita mau kembali ke Allah, nomor satu, berarti kita perlu mengetahui yang disebut dengan yang namanya pengetahuan. Knowledge.
Makanya di surat 17 ayat 36, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Berarti pengetahuan ini menjadi sebuah, pengetahuan ini menjadi sebuah partikel penting nggak dalam hidup kita? Iya dong. Apalagi kalau dalam tradisi Islam, dalam konteks di kajian kita, pengetahuan tentang Allah itu perlu banget nggak kira-kira? Perlu. Nah, sekarang saya tanya, kita masuk ke pengetahuan dulu nih. Ulang ya. Kita ini mau pulang ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Hah? Ke yang jauh atau ke yang dekat? Kenapa? Karena Allahnya juga dekat. Makanya di surat 57 ayat 4, di surat Al-Baqarah 186, di surat 50 Qaf ayat 16, semuanya Quran memberikan satu petunjuk dan alamat, aku ini adalah dekat. Nah, sekarang saya tanya, siapa sih yang paling sangat dekat dengan diri kita, Ibu Bapak? Kan saya nanyanya siapa? Ibu Bapak paling sering ngobrol sehari-hari sama siapa? Ini kalau yang jawab ngomong sama pasangannya bohong aja pokoknya. Iya dong. Ya. Kita tuh paling sering ngobrol sehari-hari sama siapa? Diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendirilah sesuatu yang paling dekat dengan aku gitu. Betul? Berarti kalau yang paling dekat adalah diri sendiri, Allah itu adalah yang paling dekat. Mau pulang itu pulang kemana sebenarnya? Pulang kepada dirimu sendiri. Pulang kepada kesejatianmu. Pulang kepada siapa sih sebenarnya dirimu untuk kamu tetap mengenal dirimu. Makanya dalam perspektif tasawuf itu ada kalimat menarik banget. Man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal tuh. Berarti kalau mau kenal dan dekat dan pulang ke Tuhan, nomor satu harus apa? Kenal diri. Ibu Bapak maaf ya, ini kira-kira ya 30-40-an lah ya usianya, benar nggak? Ya, pertanyaan saya, seumur hidup Ibu dan Bapak, waktu lebih banyak dipakai untuk mengenal diri atau mengenal selain diri, yang mana? Nah, biasanya sadar-sadar mau kenal diri kalau mau ujung-ujung sih nggak apa-apa juga, ya udah. Ya kan? Apalagi Ibu Bapak, sekarang di era yang sangat saya sebut maya kuadrat, maya tuh ilusi, kita tuh benar-benar terjebak dalam dunia maya yang benar-benar membuat diri kita tuh sangat dalam tanda petik tersesat, Bu, Pak. Kita bisa sangat percaya kepada satu berita yang kita nggak ngelihat langsung, menjadi sebuah keyakinan dan kecemasan, betul nggak, Bu, Pak? Iya. Saya sering ngomong gini, Bu, Pak, karena ini kenyataan. Orang bangun tidur, belum sadar dirinya hidup, udah ngurusin hidup orang lain di sini gitu. Ini gini, dia belum sadar hidup gitu. Betul nggak? Berarti ada dunia eksternal yang membuat kita lupa sama diri sendiri, lupa menelaah kepada diri sendiri. Karena kenapa? Kita terlalu asik dengan dunia luar kita, tapi kita tidak pernah ngecek ke dalam dunia kedalaman diri sendiri gitu. Ibu Bapak maaf ya, hari ini banyak orang yang gak kenal sama perasaannya sendiri. Gak tahu dia lagi ngerasain apa. Gak tahu emosinya. Gak tahu lukanya. Gak tahu, macam-macam Bu, Pak. Kebiasaan dan seterusnya. Dan dengan ketidaktahuan itu, dia pada akhirnya sama sekali gak kenal sama dirinya. Dan hari ini ada satu simptom atau ada satu gejala, kebanyakan orang cenderung ingin jadi orang lain, mati-matian jadi orang lain, tapi takut menjadi dirinya sendiri gitu. Dan it's happening. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, kalau pengen kembali ke Allah, nomor satu kembali kemana dulu? Ke diri. Makanya nggak ada jalan lain untuk ilaihi roji'un selain melakukan yang disebut namanya muhasabah. Muhasabah itu apa sih Bu, Pak? Menghisab, menilai. Nah ini di pengajian aja ya Ibu Bapak, kalau bahasan-bahasan tertentu tuh suka lupa diri sendiri loh. Contoh, ini di kajian mak-mak misalnya, ngomong, ada bahasan menggunjing orang lain atau bergosip itu keji.
Itu yang dengar langsung gini, iya dia banget ya, dia banget gitu. Dia langsung ingat temennya Bu, Pak. Nah, bukan ingat dirinya gitu. Oh iya ya. Jangan jadi orang pelit, si bapak itu banget, dia tetangga gitu. Bener nggak ini? Begitu dapat pesan, ini suami saya harus tahu nih, anak harus tahu nih gitu. Ada yang gitu nggak di sini? Nah, minimal udah jujur, udah bagus ibu bapak. Berarti pembelajaran kita ini buat orang lain, buat diri sendiri. Maka ibu bapak sangat indah dan sangat bijaksana dan sangat luar biasa saat kita datang ke sini mengizinkan untuk mengenal diri bu pak. Bukan karena terpaksa, bukan karena harus, bukan karena menggugurkan, tapi aku meluangkan waktu untuk punya self contemplating. Karena di era yang bising sekarang, kontemplasi sama diri sendiri hampir nggak punya waktu bu pak. Hampir nggak punya waktu gitu. Lah, punya waktu di waktu sholat aja mikirin next mau makan siang apa, betul nggak bu pak? Begitu Allah rakaat 2, rakaat 3, gitu nggak kira-kira? Jadi kesimpulan besar di awal ibu bapak, hari ini banyak orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan tidak memberikan waktu sama dirinya, bahkan tidak menyayangi dirinya gitu. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ibu bapak ada nggak di sini yang masih menyimpan luka-luka kasus 2 tahun, 3 tahun yang masih sakit hati sekarang? Ada nggak begitu? Gitu, betul nggak? Itu kira-kira menyayangi diri, menyakiti diri. Tapi dilakukan terus nggak? Tapi tiap hari doa, ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khotimah, apret banget gitu, nggak bisa lah. Pengen husnul khotimah tapi dendamnya banyak, gitu aneh. Bener nggak ini? Nah, sekarang ke ujungnya dulu. Contoh ya. Ini tadi ibu bapak ngomongin mati sih ya. Sekarang nunggu mati gitu. Ibu bapak kalau ending ya, ini dalam bahasan pengajian konvensional tuh ada 2 poin. Mati itu adalah husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Saya mau tanya, husnul itu baik, su'ul itu buruk. Kira-kira ibu bapak pengen husnul atau su'ul? Husnul atau su'ul? Nah, di atas husnul khotimah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang saya tanya, maaf ya, husnul khotimah itu anugerah dari Allah nggak? Hah? Atau kebiasaan yang kita latih, yang mana? Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya, kita nggak tahu kapan beres gitu ya, nggak tahu nih. Tapi menuju ketidaktahuan saat kita expired, yang kita lakukan adalah runtutan kebiasaan nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, husnul khotimah itu kira-kira mati dalam keadaan jiwa yang tenang atau jiwa yang gerabak-gerubuk, yang chaos, yang mana? Nah, sekarang saya tanya, kalau tiap hari dibiasain jiwanya gerabak-gerubuk, bisa nggak endingnya tiba-tiba tenang? Bisa nggak? Nggak bisa. Ibu bapak mau doa tiap hari, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah, tapi jiwanya nggak di-manage untuk tenang, endingnya sesuai dengan apa yang kamu latih dari hari ini. Betul nggak? Berarti kalau kelak pengen husnul khotimah, dari mulai kapan kita menghusnul khotimahkan diri? Sekarang. Jadi husnul khotimah bukan nanti. Now. Sekarang, di sini. Karena saat aku tidak melatih diriku dengan jiwa yang tenang, nanti bahasa Quran mutmainah, endingnya akan selalu mengikuti kebiasaan apa yang kita ulang-ulang gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi mudah-mudahan kalau udah paham ini, husnul khotimah bukan nanti, mati bukan urusan nanti, ketemu Allah bukan urusan nanti, urusannya hanya sekarang, di sini, saat ini. Ibu bapak mohon maaf ya, kita tuh hidup di hari kemarin atau di masa depan? Di masa depan mah belum ada bu. Benar nggak? Besok ada nggak? Nggak tahu. Kemarin tadi udah lewatnya. Jadi hidupnya kapan? Hidupnya sekarang tapi pusing masa lalu masa depan mulu gitu. Betul nggak? Nah, yang membuat orang sulit husnul khotimah adalah orang yang jarang hadir di sini. Itu pasti nggak husnul khotimah. Makanya di dalam tradisi Islam 5 kali sehari kita dilatih untuk hadir di saat ini. Oke sampai sini? Oke? Clear? Paham? Jadi innalillahi wa inna ilaihi. Itu waktu ibu bapak ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira arahnya buat yang meninggal atau buat diri sendiri? Yang kemarin-kemarin ini.
Innalillahi. Ke situ nggak? Heeh. Padahal omongan ini buat siapa? Nah, terus takziah, baca Yasin nggak? Yasin buat yang meninggal, buat yang hidup. Ini yang udah-udah. Jangan-jangan buat itu. Kita lupa bahwa saat kita takziah, kita diingatkan akan begitu. Jadi fokus utamanya yang di luar atau yang di dalam? Yang di luar diri kita atau yang di dalam diri kita? Maka perjalanan ilaihi rojiun adalah perjalanan meniti ke dalam. Itulah kemarin kalau dalam satu ritual, itulah yang disebut perjalanan haji. Haji bukan urusan pergi ke Mekah, tapi haji urusan pergi mengenal ke dalam dirimu gitu. Secara syariat pergi ke sana, secara hakikat perginya ke dalam. Sampai sini oke? Oke? Aduh, diem-diem gini, Bapak. Clear? Nah, kita kenalan dulu nih sama sumber petunjuk nih ya. Nih, contoh. Kita ngomongin diri dulu boleh Ibu Bapak? Saya ulang-ulang ini nggak apa-apa ya? Soalnya diulang-ulang juga. Oke. Kira-kira kalau di Qaf 15 surat 50 ayat 16 ada kata-kata, aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Allah tuh dekat banget nggak Bu, Pak? Banget. Maka kita perlu ngerti dulu nih. Struktur paling luar diri kita itu namanya adalah jasad. Apa Bu, Pak? Jasad. Pertanyaan. Jasad ini punya waktu expired nggak? Punya waktu expired nggak? Berarti yang namanya jasad, karena ada waktu expired dan berubah, itu bukan dirimu yang sejati gitu. Setuju? Setuju? Kita udah bahas di pertemuan kemarin bahwa saat kembali ke fitrah, temukanlah dirimu yang tidak pernah berubah, yang selalu ada, dan tidak mengalami sedikit pun perubahan. Itu dirimu yang sejati. Sampai sini oke? Oke? Berarti tubuh fitrah bukan? Tubuh fitrah bukan? Bukan, kenapa? Berubah. Ibu bapak ngaca 30 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Apa perbedaannya? Lebih lucu benar. Itu jujur banget sih memang. Oke. Paham ya? Berarti tubuh fisik kita ini adalah kendaraan. Sekarang saya tanya. Kita semua ke tempat ini pakai kendaraan. Yang masuk ke ruangan ini kendaraannya atau isinya? Berarti kendaraan itu hanyalah sebuah alat untuk menghantarkan isinya sampai gitu. Setuju? Setuju? Berarti fisik, jasad, fisik itu adalah kendaraan kita. Apa kita Bu, Pak? Tapi bukan aku yang sejati, bukan. Ini kendaraanku. Supaya penumpang yang di dalam bisa nyampe ke Allah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi ibu bapak saat kita ngelihat kendaraan orang lain gampang menilai nggak? Saat kita ngelihat wajah orang lain, fisik orang lain, gampang menilai nggak? Ingat ibu bapak lagi menilai sesuatu yang pasti berubah, maka jangan terlalu cepat menilai dengan mengambil kesimpulan, karena yang kita lihat bisa berubah. Sampai sini oke? Oke? Oke, paham ya? Dah. Berarti kalau si jasad atau fisik ini adalah kendaraan, ada isinya nggak? Apa isinya? Hah? Gini. Tangan saya bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Spidol ini mau saya pakai nulis untuk kebaikan dan lempar untuk kekesalan dan kejahatan. Itu tergantung tangan saya nggak kira-kira? Enggak, programnya. Tergantung Nah, program si jasad, programnya, aplikasinya namanya jiwa. Yang isinya pikiran, perasaan, emosi, imajinasi, memori, itu urusan jiwa kita tuh. Urusan apa Bu, Pak? Berarti pertanyaan saya, jiwa ini fitrah bukan? Hah? Gini, pikiran kita seruangan ini beda-beda nggak?
Bisa berubah nggak? Emosi kita seruangan ini beda-beda nggak? Bisa berubah nggak? Berarti yang namanya jiwa dalam perspektif ini itu bukan sesuatu yang fitrah. Sampai sini oke? Nah, nanti kita akan ngerti petunjuk itu hadir dan ada di tempat yang nggak akan pernah berubah. Berarti kata kuncinya, apa sih yang tidak berubah selain jasad dan jiwa? Dalam bahasa Quran, inti core-nya itu namanya adalah ruh gitu. Apa Bu, Pak? Nah, udah kita tahu-tahu dulu aja ya. Yang penting tahu dulu petanya gitu. Nah, sekarang saya tanya, ruh ini percikan langsung dari Allah nggak kira-kira? Iya. Contoh nih, contoh. Ibu bapak kalau saya tanya, pedoman hidup manusia ada di mana? Atau lebih spesifik lah ya, ini yang agak konvensional. Pedoman umat Islam ada di mana? Di dalam apa? Oke, kita sebut sebagai Al-Quran. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau dengar kata Al-Quran, ting yang kepikiran apa? Begitu dengar Al-Quran, yang tergambar apa? Bahasa Arab, benar. Apalagi? Begitu dengar Al-Quran, ting yang kepikiran apa? Atau kalau saya nyebutin suatu benda aja, begitu dengar Al-Quran, kebayang satu benda nggak? Bendanya apa? Buku. Katalog, iya benar. Betul? Sehingga dalam bahasan yang sangat umum sekali, Quran itu identik dengan yang namanya buku. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya. Buku Al-Quran ini yang sekarang kita baca, yang sekarang kita selami, yang sekarang kita pahami isinya, konteksnya untuk mendapat petunjuk nggak kira-kira? Iya. Betul? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ibu bapak tolong kita mengerti, yang dibukukan itu bukan Al-Quran, tapi namanya Mushaf Al-Quran, bukunya Quran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh, saya kasih contoh dulu. Contoh. Ibu bapak suka hataman nggak? Sering baca Quran nggak? Oke, sekarang saya tanya. Selesai ibu bapak baca Quran, dapat petunjuk nggak? Kok diam gini sih? Selesai baca Quran, dapat petunjuk nggak? Oh, kadang-kadang. Ini kita ngomongin rata-rata aja ya. Maaf ya. Rata-rata masyarakat kita baca Quran cepat-cepat tujuannya hatam. Cepat-cepat tujuannya hatam. Betul nggak? Berarti dibunyikan aja. Betul? Sekarang saya tanya, dengan dibunyikan aja, selesai bacanya, dapat petunjuk nggak? Enggak, udah jelas. Betul kah ini? Betul? Oke, yuk kita lanjut lagi nih. Ada Quran, ada buku Al-Quran yang namanya Mushaf. Ibu bapak bisa bedain dulu? Bisa bedain dulu? Mushaf Al-Quran itu adalah petunjuk yang sudah menjadi buku. Itu namanya Mushaf. Oke? Tapi nanti ibu bapak akan paham bahwa ada Quran yang lebih sejati dari buku gitu. Nanti kita akan ngerti itu. Karena maaf ya, menguasai buku ini belum tentu mengenal Allah. Belum tentu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa petunjuk sejati bukan ada di buku, tetapi ada di dalam hati nuranimu yang terdalam gitu. Maka orang menguasai buku, tapi tidak menguasai hati nuraninya, dia akan sulit mendapatkan petunjuk yang disebut dengan yang namanya hikmah. Sampai sini oke? Jadi yang penting baca Quran buku atau masuk ke hati nurani? Dua-duanya, jangan aneh-aneh. Tetap baca Quran mah baca aja. Iya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke, pelan-pelan ya. Sip ya. Aduh ibu bapak maaf ya, saya ngajak mikir nih, nggak apa-apa ya. Kalau ibu bapak nggak mikir, nggak berubah masalahnya. Karena didongengin mulu. Jangan, kita agak sedikit berpikir nih. Contoh. Dulu Nabi Muhammad dapat Quran, turun buku nggak? Enggak. Betul? Sekarang saya tanya,
saat Quran dibukukan, Nabi Muhammad menyaksikan nggak? Enggak juga. Betul nggak? Karena buku Quran ini dibukukan, dimushafkan di zamannya Utsman, hampir 50-60 tahun setelah Nabi Muhammadnya wafat. Betul? Oke, sekarang kita agak berpikir mendalam sedikit, Ibu Bapak. Maaf ya. Ibu Bapak kalau beli TV baru, dibungkus BNIB, brand new in box, itu di dalam dibungkusnya ada buku manual booknya nggak? Saya mau nanya, manual booknya produk itu di dalam bungkusnya atau di luar bungkusnya? Di dalam. Yuk kita merenung sedikit Ibu Bapak. TV aja, produk buatan manusia, manual booknya di dalam bungkus. Masa kita buatan penciptanya langsung, manual booknya di luar bungkusnya? Betul nggak nih? Oke nggak nih? Oke. Berarti kalau gitu, nanti kita akan ngerti nih, pelan-pelan ya. At least hari ini kita akan tahu bahwa jangan sampai saat kita mengkaji Quran yang buku, tapi tidak menyampaikan kita kepada nurani yang di dalam gitu loh, Bu, Pak. Paham sampai sini? Karena pada dasarnya, maaf ya, bukan urusan orang ini ayatnya banyak tahu, hafal dan lain-lain. Itu bagus aja sih. Tapi yang jauh lebih penting adalah diamalkan jadi perilaku atau tidak gitu. Mendingan tahu satu ayat yang diamalkan daripada tahu 1000 ayat dipakai debat mulu gitu loh, Bu. Betul nggak? Sehingga nanti kita akan mengerti, oh ayat-ayat Allah ini bukan hanya tulisan-tulisan yang di buku Quran ini, bukan. Karena nanti kita akan mengerti, Ibu Bapak saya mau nanya, Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Berarti kalimat-kalimatnya terbatas atau tidak terbatas? Berarti ayat-ayatnya terbatas atau tidak terbatas? Yang dibukukan itu cuma 6.236 ayat. Terbatas nggak? Terbatas. Berarti ada sesuatu yang tidak terbatas nggak kira-kira? Iya. Oke sampai sini? Oke? Maka nanti dalam bahasa yang sering kita dengar, selain mengkaji bukunya, jangan lupa mengkaji diri. Karena nanti buku itu pintu gerbang untuk masuk ke dalam nurani kita gitu. Nah Ibu Bapak maaf banget ya, kenapa orang banyak baca Quran tidak mengakses kalbunya? Ya gimana mau mengakses orang habis baca nggak ngerti isinya? Betul nggak? Contoh. Di sini ada nggak yang baca Quran niatnya pengen dapat pahala? Ada nggak? Ada nggak? Oke, sekarang saya tanya. Ibu Bapak saat rajin baca Quran, saat rajin hataman Quran, dapat pahala nggak? Kan sekarang dikasih tahu 1 huruf 10 pahala, gitu? Betul nggak? Itu dihitung-hitung nggak sama Ibu Bapak? Wis, 1 juz nih. Wis, 3.000 nih. Aduh, pahala nih, gitu. Bener nggak nih? Nah Ibu Bapak sorry to say kita ngomongin fakta. Masyarakat kita terlena dengan pahalanya, tapi ininya nggak mikir nih. Di berita terbaru ya Ibu Bapak bagus loh ada satu artikel. Orang Indonesia termasuk adalah warga negara yang sering banget berdoa. Sangat rajin banget doa, tapi malas mikir Ibu Bapak. Doa mulu kerjaannya. Tapi nggak mikir gitu. Betul nggak? Padahal sekarang saya tanya, konektivitas antara Allah dan hambanya ini 2 hal yang saling berkaitan dengan kerjasama nggak kira-kira? Contoh, kalau saya pengen A, Allah akan ngasih setelah saya melakukan ikhtiar, betul nggak Bu Pak? Kalau nggak ikhtiar, dapat nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti ada connectivity nggak di sini? Nah gitu. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Nah sekarang masuk lagi nih. Ulang ah. Jadi Quran ada minimal ada berapa Bu Pak? 2. Ada Quran yang buku dan Quran sejati di dalam dirimu. Makanya Quran ini pedoman untuk orang Islam atau untuk manusia? Untuk siapa? Manusia. Manusia itu dalam bahasa Quran di surat 45 ayat 20, hadza baso irulin nas. Pedoman bagi siapa? Manusia. Berarti sekarang saya tanya, kalau Quran adalah pedoman bagi manusia,
Quran itu berlaku untuk seluruh manusia nggak kira-kira? Nah, gitu. Sampai sini oke? Paham? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, sekarang saya tanya, berarti ibu bapak kalau mau dapat petunjuk yang sejati, ke buku atau ke nurani? Dua-duanya. Nah, suka aneh-aneh ya. Dua-duanya dong. Berarti sekarang saat kita buka Quran, bukan hanya mempercepat kapan hatam, cepet-cepet kapan beres, tapi diresapi dengan nurani kita untuk dijadikan kontemplasi gitu. Betul nggak, Bu, Pak? Karena kata kuncinya sesuatu yang tertulis di situ menjadi jembatan masuk ke sini, sehingga nanti kita akan mengerti di surat 29 ayat 49 ada kata-kata bal huwa ayatum bayyinah fi suduril ladzina utul ilm. Quran yang sejati di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ayat berapa? 29 ayat 49. Sampai sini oke? Oke? Oke, nah kalau gitu saya komain dulu nih. Dikit lagi ya, ibu bapak ya. Habis gini nanti kita turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Jadi ibu bapak maaf ya. Setiap kita udah ada petunjuknya di dalam nggak kira-kira? Gitu. Betul? Cuman petunjuk itu nggak pernah atau jarang diakses. Karena petunjuk itu sebenarnya adalah yang langsung kalau dalam bahasa Quran, percikan petunjuk yang langsung ditiupkan beserta ruh, maka salah satu arti ruh itu juga adalah petunjuk gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi ibu bapak kalau mau mengambil keputusan, kira-kira perlu mengakses petunjuk itu nggak kira-kira? Iya. Sampai sini clear? Nah, saya kasih nama dulu ya, biar gampang. Jiwa itu sering saya sebut supaya mudah namanya ego. Apa, Bu, Pak? Oke. Ruh saya sering sebut sebagai puncak yang namanya kesadaran. Super consciousness, gampangannya begitu. Pertanyaan saya, ibu bapak dalam hari-hari memilih sesuatu pakai jalur ego atau pakai jalur kesadaran? Mana yang lebih sering? Gitu. Betul? Pokoknya maunya gini, harusnya gini. Maunya gini, harusnya gini. Maunya gini, harusnya gini. Diputuskan aja udah. Oke sampai sini? Nah, saya pakai bahasa Quran lagi nih. Di wilayah jiwa yang namanya ego, kalau mau pakai bahasa yang sederhana, ini namanya suara setan, ibu bapak. Suara apa? Di kesadaran ini adalah suara Allah gitu kira-kira. Berarti dalam setiap momen setan berbisik, Allah juga berbisik. Betul nggak, Bu, Kak? Betul? Yang lebih sering menang bisikan siapa? Mantap. Enak kalau ngomong sama setan-setan gini nih ya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, biasanya setan ini maunya ujung-ujungnya adalah, saya sering sebut namanya reaktif. Apa, Bu, Pak? Nah, gitu. Tapi kesadaran suaranya Allah itu namanya responsif. Maka suara kesadaran sering disebut sebagai yang namanya, gampangannya ya, intuisi. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Sampai sini clear? Nah, sekarang saya tanya nih, maaf ya. Berarti waktu ibu bapak pengen mengakses petunjuk sejati, harus melampaui ego dulu nggak kira-kira? Iya. Jadi kenapa hari ini petunjuk sejati jarang diakses? Karena egonya gede banget gitu. Ekspektasinya, mau-maunya gede banget. Titik-titik kotoran-kotorannya banyak sekali gitu. Yang kelak kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, ini yang disebut kita perlu melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Karena kalau jiwanya tidak bersih, kita akan sangat sulit mendengarkan resonansi Allah di dalam diri kita gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi Allah dekat apa jauh? Petunjuk itu dekat apa jauh? Dekat banget, Bu, Pak.
Jadi Baitullah itu dekat apa jauh? Dekat lah. Baitullah fisik ada di Mekah, Baitullah sejati ada di sini. Ka'bah fisik ada di Mekah, Ka'bah sejati ada di sini. Makanya Nabi Muhammad mengatakan qalbun mukmin Baitullah. Qalbunya si mukmin itu rumahnya Allah. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Kalau udah mulai dapat tuh diam dulu sih memang. Tapi rada lama, bingung namanya ya. Oke? Nah, sekarang kita mudahkan nih. Jadi tiap hari yang akan terjadi pertempuran Badar, perang Badar, makanya keren banget waktu Nabi Muhammad selesai perang Badar, sahabat nanya, kita telah memenangkan peperangan besar. Nabi Muhammad bilang, enggak, itu perang kecil. Tapi perang Badar yang sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, ya, langsung tuh, gitu ya, asik. Oh, nafsu ya. Oke, Ibu Bapak. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita tidak menguasai hawa nafsu, bisa masuk ke pintu ruhani nggak kira-kira? Nggak bisa. Ketutup. Mau ibu bapak tiap hari buka Quran, mau ngaji, mau hafal semuanya. Tapi di sininya banyak kotoran hati, nggak akan dapat petunjuk aja udah. Dia cuman jadi obesitas pengetahuan ayat-ayat Quran, boro-boro jadi perilaku, jadi insight-nya aja jadi enggak gitu. Paham nggak Bu, Pak? Nah, maaf banget ya, sekarang yang kita kejar bukan pemahaman kesadaran di dalam konteks ini, tapi lomba-lomba hafal, lomba-lomba banyak tahu, lomba-lomba banyak khatam, yang dilombain bunyi-bunyinya yang bagus. Betul nggak Bu, Pak? Bagus-bagus aja sih, tapi kalau itu tidak kita kembangkan ke next step yang lebih dalam, kita nggak akan menembus ke sini gitu maksudnya. Oke Bu, Pak? Clear? Bisa dipahami? Berarti Ibu Bapak saya mau nanya nih. Berarti masing-masing kita bisa punya akses ke petunjuk sejati di dalam nggak kira-kira? Nah gitu. Nggak perlu pakai calo Ibu Bapak. Nggak usah pakai orang pintar lah gitu. Hanya melalui saya kamu bisa bertemu Tuhan. Apret banget gitu. Tapi bagus-bagus aja, itu kan jadi bisnis bagus lah ya. Oke-oke aja sih gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, makanya kenapa konteks ini semua selalu dikaitkan gunakanlah akal. Maaf ya Ibu Bapak ya, apakah orang yang pesantren hafiz Quran pasti dapat petunjuk dari Allah? Belum tentu. Nabi Muhammad nggak tahu pesantren di mana kok. Betul nggak? Berarti kita nggak bisa mengklasifikasikan ini semua berdasarkan latar belakang, berdasarkan apapun, kecuali siapa yang selalu mencoba membersihkan jiwanya gitu. Sampai sini oke? Bisa dipahami? Clear? Berarti Ibu Bapak kalau mau dapat hikmah, nomor 1 langkahnya adalah milikilah rencana untuk melakukan pembersihan hawa nafsu. Ibu Bapak mau ngaji kemana-mana, baca Quran kemana-mana, ini yang nggak bersih, nggak paham-paham aja udah. Kenapa? Karena kita mengumpulkan literasi, mengumpulkan data, tapi tidak terolah dalam jiwa kita, tidak masuk ke dalam ruangan petunjuk itu, yang akhirnya apa? Ya bagus sih, banyak hafal dan lain-lain, tapi satu Ibu Bapak yang nanti akan dirasakan, tidak menemukan ketenangan hidup gitu. Oke, sampai sini. Saya jadi ingat bahasan kemarin, saya belajar sama dosen saya, guru filsafat Ibu Bapak. Kita bicara tentang bahagia, Bu Pak. Bahagia tuh ada 3 poin, Bu Pak. Terserah Ibu Bapak mau pilih yang mana, tapi ada konsekuensinya. Bahagia level paling rendah, itu namanya senang. Mencari itu rendah aja. Kenapa? Waktunya bentar, mepet. Yang kedua, selalu ingin menang. Jadi ada senang, ada menang. Tapi lasting bahagia seseorang itu namanya tenang. Berarti senang dan menang belum tentu. Nah gitu. Betul nggak Bu Pak?
Iya. Nah sekarang saya tanya, ketenangan ini tergantung banyaknya ayat di pikiran nggak kira-kira? Bukan. Tapi apa yang kita pelajari dalam bentuk thinking, kita bersihkan sumber ketenangan namanya jiwa. Ketenangan itulah nanti yang akan mengundang kita masuk ke wilayah kesadaran keruhanian gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip? Nah, saya kasih nama lagi. Seseorang yang berjalan masuk menuju kepada kesadaran puncak, nanti sering di dalam Quran disebut mendapatkan hikmah. Mendapatkan apa? Hikmah. Itulah nanti Allah mengatakan di Quran, rezeki paling besar dalam hidup itu kamu dapat hikmah. Selain itu semuanya rezeki kecil. Maaf ya ibu bapak, uang banyak tapi bisa nggak tenang hidupnya. Jabatan tinggi bisa nggak tenang hidupnya. Betul nggak? Makanya saya selalu ulang-ulang, uang tidak dapat bisa memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak mah bisa. Ya. Tapi ujung-ujungnya tetap tenang. Sampai sini oke? Oke? Nah, sekarang saya tanya, maaf ya. Kalau kita pengen dapat hikmah, kira-kira syarat mutlaknya apa Bu, Pak? Ya, aplikasi hariannya apa coba? Hah? Yuk, boleh ada yang tolong bukain Quran ya? Kita supaya ngedengar ayatnya. Surat 2, 269, silakan, pelan-pelan. 2269. Oke. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Oke, tahan dulu. Dia, Allah, memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti semuanya dapat nggak? Nah, mulai nih. Ini efek rendang gini nih. Kan kalimatnya gini, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Betul? Berarti siapa yang dia kehendaki ini mau ngomongin filter nggak? Iya, berarti semuanya dapat nggak? Enggak. Oke, sampai sini? Lanjut. Barang siapa diberi hikmah, Sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. sesungguhnya diberikan rezeki anugerah yang apa Bu, Pak? Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau dengar rezeki anugerah yang kepikiran apa? Ya benar sih. Benar, nggak salah. Tapi duit tanpa hikmah belum tentu jadi manfaat. Ibu bapak sehat, anugerah bukan? Tapi lebih sehat Dengerin. Maaf ya. Kalau orang mau nyuri motor, maling, kira-kira dia lagi mencuri dalam keadaan fit sehat atau lagi diare pengen ke toilet terus, yang mana? Jadi sehat anugerah bukan? Dengerin dulu. Atau gini deh, pinter anugerah bukan? Pinter anugerah bukan? Ada nggak orang pinter jadi korupsi? Jadi anugerah nggak? Betul nggak? Berarti mau pinter, mau sehat, tergantung digunakannya untuk apa? Bener nggak Bu, Pak? Iya. Sakit anugerah bukan? Hah? Anugerah bukan? Ada nggak orang gara-gara sakit dia diam, dia merenung jadi dapat petunjuk? Jadi sakit bisa jadi anugerah nggak? Jadi sehat atau sakit mana yang anugerah? Oh tadi nggak gitu jawabannya beda. Benar nggak? Nah tapi Allah ngasih spesifik detail yang paling top of the line dari anugerah yang namanya rezeki itu namanya adalah Kenapa ibu bapak kalau kita punya hikmah, mau sakit, mau sehat, dua-duanya diterima? Paham nggak maksud saya? Karena nanti penderitaan hidup itu bukan urusan kita lagi sehat atau kita lagi sakit, bukan. Aku tidak menerima kenyataan, itu penderitaan namanya. Jadi nanti dalam perspektif ini Allah mau ngasih tahu, kamu mau punya apapun tapi nggak punya hikmah, susah tenang aja udah. Betul? Sampai sini oke?
Jadi mending banyak uang, mending banyak hikmah. Dua-duanya atuh ya. Jangan, hikmahnya aja jangan. Duit juga harus banyak lah. Paham ya? Sampai sini clear? At least yang gak banyak uang, setidaknya banyak hikmah. Udah gitu aja gak apa-apa. Namanya kerehore gitu. Meskipun kerehore aja dia gitu. Quote and quote gitu. Oke sampai sini? Oke? Ulang dulu. Jadi semua orang dapat hikmah gak? Hah? Nanti tuh dalam bahasa Quran itu disebut mayasya, Bu. Yu'til hikmah mayasya. Mayasya itu terseleksi sesuai dengan sistem, sesuai dengan syarat dan ketentuan gitu. Contoh. Ada 20 orang ngaji bareng. Pulang ngaji, 20-20-nya dapat hikmah nggak kira-kira? Belum tentu. Betul? Nah sekarang saya tanya. Si 20 orang yang ngaji ini dapat hikmah atau tidak, yang menentukan siapa? Nah, nyalahin Allah lagi ini ya. Dia suka aneh-aneh. Ya dirinya masing-masing lah. Ilmu yang tadi diterima mau diaplikasikan atau tidak gitu. Ibu bapak ngomong-ngomong ya, banyak ilmu yang mengendap atau banyak ilmu yang dikerjain? Yang mana? Ditanya bab sholat, dah. Ditanya bab zakat, udah. Tapi sholat nggak beres, zakat enggak gitu. Bisa begitu nggak? Bisa. Oke sampai sini? Oke? Ulangi lagi. Pak, maaf, Pak Azhar. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Terus? Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Lanjut. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kecuali orang-orang yang mempunyai apa? Berarti pintu gerbang dari semuanya adalah akal yang sehat. Oke Bu, Pak. Berarti akal sehat harus dilatih nggak? Iya dong. Berarti kalau akal sehatnya dilatih, mau ngerjain sesuatu punya argumentasi nggak? Punya alasan nggak? Punya kesadaran nggak? Nah disitulah kita menggunakan akal sehat gitu. Contoh, ibu bapak sholat wajib nggak? Mengerjakan nggak? Sekarang saya tanya, maaf ya, kenapa sholat wajib? Iya kalau karena perintah mah udah pasti dong. Nah, masing-masing kita dengan kewajiban itu perlu ada argumentasi. Oh, aku tuh sholat bukan karena hanya menggugurkan, tapi ini adalah kebutuhanku misalnya. Itu namanya argumentasi. Paham? Jadi hari ini ibu bapak maaf ya, ada loh orang sholat, iftitah nggak ngerti, al-fatihah nggak ngerti, bacaan pendeknya nggak ngerti, assalamualaikum selesai, sholat udah aja. Bisa begitu nggak? Berarti dia menggugurkan kewajiban, tapi boro-boro mau masuk ke level hikmah, dia hanya melakukan yang namanya robotik ritual gitu kira-kira. Oke sampai sini? Clear? Nah, itu perlu dilampaui nggak kira-kira? Perlu. Makanya ibu bapak maaf banget ya, sangat sulit mendapatkan hikmah kalau kita nggak pernah menggunakan akal sehat. Ah, lanjut nih. Berarti syarat mutlak kita mau dapat hikmah harus ngapain ibu bapak? Gini. Kalau ada orang di kehidupan kita dalam perspektif tradisi Islam ya, ada nggak orang yang udah dapat hikmah, hidayah dan petunjuk? Ada nggak? Ada. Siapa contoh paling gampangnya? Para utusan-utusan Allah. Betul? Let's say Nabi Muhammad, Ibrahim dan seterusnya. Sekarang saya tanya, mereka itu otomatis lahir langsung dapat hikmah nggak? Enggak. Kecuali Yesus. Kayak kenal aja ah. Paham nggak maksud saya Bu Pak? Berarti para utusan-utusan ini menggapai hikmah atau menerima hikmah? Menggapai. Jadi kalau istilah di masyarakat kita sekarang, kamu kenapa hidup gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah. Udah nyari? Belum. Nunggu hidayah datang. Nunggu hikmahnya datang. Nggak bisa. Berarti nanti kita harus paham,
Kenapa ada kata-kata uswatun hasanah? Kenapa ada kata-kata mencontoh? Berarti ada yang perlu dicontoh nggak dari Nabi Muhammad? Berarti semua utusan Nabi ini dapat hikmah gara-gara apa, Bu, Pak? Apa alasan mereka mendapatkan hikmah? 1, Ibu Bapak, surat 6 ayat 84. Yuk, buka dulu. Surat 6 Al-An'am ayat 84. 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kami telah menganugerahkan siapa? Ishak, Yakub. Ini dari keturunan besar Ibrahim. Ibrahim punya 2 istri, dari Sarah sama dari Siti Hajar. Sarah keluar Ishak, Hajar keluar Ismail. Nanti jadi keturunan orang-orang top gitu. Oke, lanjut. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepadamu. Kepada sebagian dari keturunannya. Oke. Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Oke. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kami memberikan apa, Bu, Pak? Balasan Balasan bagi orang-orang yang apa? baik. Berarti anugerah hikmah ini balasan nggak kira-kira? Saat kita ngapain? Berbuat baik, Bu, Pak. Nggak disebutin loh. Kami berikan anugerah kepada mereka semua balasan karena rajin hatam Quran. Nggak ada, Bu, Pak. Bener nggak ini? Karena rajin pengajian. Nggak ada. Kenapa? Mau hatamannya rajin, pengajiannya rajin, tidak ada bentuk perbuatan baik, akan sangat sulit menembus dinding yang namanya hikmah. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Bisa dipahami? Yuk, kita lihat lagi roots-nya. Lihat lagi. Ulang ya. Ibu bapak barusan kita mendengarkan Quran bukan? Bukan mushafnya. Ulangi. Barusan yang kita dengerin Quran atau mushaf Quran? Mushafnya. Ingat, mushaf di luar, yang sejati di ingat dulu itu. Berarti di dalam diri kita ada petunjuk nggak? Ada. Maka getaran mushaf itu nanti akan menggetarkan petunjuk yang di dalam. Oke? Maka saat getaran itu terjadi, output dari kita pengajian adalah perbuatan. Namanya di dalam Quran disebut berbuat baik. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Berarti yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak, maaf ya, mau rajin ngaji, rajin pengajian, rajin hatam Quran, tapi jadi orang pelit, susah aja dapat hikmah gitu. Mau rajin ngaji, hatamnya rajin, tapi julid mulu, hatinya banyak kotoran, susah aja dapat hikmah gitu. Betul nggak? Berarti yang penting ngajinya atau bersihin hatinya? Dua-duanya. Gimana? Kan kalau nggak ngaji juga nggak dapat pelajaran. Jadi yang penting Quran yang di buku atau Quran yang di hati? Dua-duanya. Karena sebelum tergetar ke sini, kita bisa belajar dari yang di luar. Ada resonansi nanti ke sini gitu. Oke, Bu, Pak? Sip ya? Nah, yang ingin saya garis bawahi, Ibu Bapak, ini materi ini mungkin akan ada 3 atau 4 pertemuan, nggak apa-apa ya? At least kita ngerti dulu bahwa yang terpenting dari pengajian bukan berapa ayat yang kita dapatkan, tapi resonansi ayat di dalam hati kita yang akan selesai ini aku kerjakan, gitu loh, Bu, Pak. Action. Oke, sampai sini? Clear? Karena ada satu ayat yang menarik. Maaf ya. Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak, ada nggak orang yang rajin hatam Quran, baca Quran, rajin sholat, tapi dibenci sama Allah? Ada nggak? Yang gimana? 61 ayat 2. Coba. 61 ayat 2. 1 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang apa? Beriman tuh yang gimana, Bu, Pak? Bukan. Nih. Orang yang beriman adalah orang yang punya pengetahuan dan kesadaran, itu namanya beriman. Ya, jadi ada knowledge-nya, ada kesadaran. Bukan yang asal percaya gitu, bukan. Lanjut. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak kerjain? Betul nggak, Bu, Pak? Berarti pertanyaan Allah apa coba? Kamu tiap hari ngomong basmalah, tapi kamu tidak berbasmalah gitu.
Betul? Kamu tiap hari ngomong kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan. Berarti masalah dalam hidup banyak terjadi karena kenapa? Ucapan dan tindakan gak selaras gitu loh, Bu, Pak. Betul nggak? Dikit-dikit subhanallah, tapi kelakuannya astagfirullah gitu. Misal. Masya Allah gitu. Paham ya? Ulangi lagi, Pak, punten. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Oke, terus? Ayat berikutnya. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau pakai statement bahasa Arabnya menggunakan kalimat yang sangat luar biasa, kaburomaktan, gede banget. Kalau kamu mengucapkan sesuatu, kamu tidak mengerjakan. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Clear? Oke? Jadi di tahapan satu ini, yang ingin kita kupas satu. Boleh kita mengakses Quran yang di luar, tapi jangan mengabaikan akses vibrasi resonansi hati nuranimu gitu loh, Bu, Pak. Karena yang paling genuine bukan masalah yang di situ, tapi yang di sini. Contoh. Ibu Bapak dengerin 10 kiai mentafsirkan Quran, bisa beda-beda nggak? Yang benar yang mana? Betul nggak? Ya. Gini, kebenaran itu dari semua tafsir nanti di sini ada bunyinya nggak, Bu, Pak? Iya. Karena kebenaran yang sejati bukan datang dari tafsir di sana, tetapi dari bagaimana kita mengakses kebenaran yang ada di sini gitu. Makanya, Ibu Bapak please, Ibu Bapak mau dengar siapapun, mau baca siapapun, jangan langsung dipercayai, masuk ke skeptis dulu, difilter dulu pakai yang namanya akal. Jangan mentang-mentang ini figur otoritas yang ngomong, benar. Belum tentu, Bu, Pak. Oke, sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke, ulang. Berarti Ibu Bapak maaf ya, ketika di surat 32 ayat 9 aku tiupkan ruh, masing-masing kita udah ada petunjuknya nggak kira-kira? Ada. Berarti masing-masing kita, resonansi petunjuknya udah disimpan di paling dalam, di kolbun yang paling dalam. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Artinya apa? Kalau kita mau mendapatkan petunjuk yang sejati, bukan sibuk keluar, tapi meniti ke dalam diri. Berarti langkah pertama yang harus kita hadapi, nomor 1 adalah ego. Ibu Bapak ingat nggak cerita Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dibelah dulu dadanya, dibersihin dulu pakai air zam-zam, ingat nggak itu? Itu kan satu metafora bahwa kalau kamu mau dapat petunjuk langsung, ininya perlu bersih dulu gitu kira-kira. Jadi maaf ya, kita rajin ngaji tapi tidak berusaha membersihkan hati, kita akan sulit masuk ke resonansi yang paling dalam ini gitu, Bu. Nah, tiket masuk ke dalam itu namanya berbuat baik. Puasa kan nanti di sini. Jadi kalau kita nggak pernah berbuat baik, kita susah masuk ke pintu gerbang di sini gitu, Bu. Makanya kenapa perspektif dalam konteks apapun, yuk kita lihat ya, 16 ayat 128 misalnya. Ya, pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. 16 paling akhir banget itu di dekat surat Al-Isra ayat 1, jadi mundur satu ayat ke belakang. 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah beserta orang yang apa, Bu, Pak? Dan orang-orang yang apa? Kalau beserta bareng nggak? Ibu Bapak kalau spidol di sini, saya di sini, beserta nggak? Deket kan nggak bareng nih. Kalau spidol ini di sini, beserta nggak? Berarti Allah beserta dengan orang yang apa tadi? Dan orang yang berbuat? Nggak ada loh. Allah beserta orang yang rajin sholat dan rajin umroh. Nggak ada, Bu. Benar nggak nih? Allah beserta orang yang rajin puasa dan rajin macam-macam. Nggak ada. Kenapa? Puasa, umroh, haji, semuanya hanya untuk output besarnya menjadi orang yang takwa dan berbuat baik. Ujung-ujungnya ke situ gitu. Oke, Ibu Bapak. Makanya maaf ya, kecenderungan orang tua ke anaknya yang sering ditanya, udah sholat atau belum? Gitu nggak, Bu, Pak?
Tapi lupa ditanya, nak kamu hari ini takwa gak sih? Gitu. Kamu hari ini berbuat baik gak sih? Gitu. Sarananya ditanya, tapi output hasilnya gak pernah ditanya gitu. Kenapa? Karena mindsetnya yang penting sholat. Padahal orang sholat bisa celaka gak Bu? Pak? Bisa, ketika sholatnya tidak teraplikasi. Sampai sini oke? Oke? Oke, jadi pelajaran kita hari ini nomor 1, Ibu Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi sip. Berarti kita mau Oke. Nanti atau sekarang? Ih, ragu-ragu. Pulang itu nunggu mati nggak? Enggak. Ya nanti kita akan paham itu. Kenapa nggak harus nunggu mati? Kan Allahnya dekat. Jadi pulang itu adalah ke tempat paling dekat dengan dirimu, namanya dirimu Makanya ibu bapak please note, tolong garis bawahi, tidak akan ada orang yang menyayangi kita sebaik kita menyayangi diri kita sendiri. Titik, udah. Gak ada yang akan care sama kita selain kita care sama diri sendiri. Titik, udah. Saat remote control kebahagiaan kita titipin ke orang lain, kita akan banyak kecewa. Karena kenapa? Seharusnya dia menyayangiku, tapi gak akan ada yang sesuai dengan harapan kita semua. Betul gak Bu, Pak? Iya. Karena kita semua akan kembali masing-masing. Sendiri-sendiri. Oke sampai sini? Clear? Berarti diri akan jadi center dari kesadaran nggak kira-kira? Sip. Jadi ibu bapak yuk. Kita sama-sama terus belajar. Bahasa gampangnya nomor 1. Tidak lelah untuk mengenal diri. Mengenal diri. Sekarang ke dalam lagi. Oh, partikelnya seenggaknya kita tahu ada mana bagian fisik, mana bagian program, mana bagian sejati. Oh, tahu saat aku mengerjakan ini jangan-jangan keputusan yang diambil dari ego misalnya. Oh, jangan-jangan saat aku memutuskan sesuatu datang dari kebencian misalnya. Datang dari gak suka misalnya. Oh, itu nanti ngasih makan nutrisi setan terus tuh Bu. Kan jangan lupa ya ibu bapak, yang terus dikasih makan dia yang akan tumbuh gitu. Contoh. Ibu bapak pernah nggak ada di satu masa, hati terdalam tuh bilang gini, udah maafin aja. Hati terdalam tuh. Tapi si ini berisik, wah kan dia yang salah, kan dia lebih muda. Masa kamu yang minta maaf? Ada gitu nggak Bu, Pak? Nah, perang nggak tuh? Pernah. Makanya perang terbesar dalam hidup, balik lagi seperti apa yang distatementkan Nabi Muhammad, bukan urusan di sana, tapi perang batinmu antara egomu dengan suara Allah gitu kira-kira. Nah, sekarang saya tanya, kalau ego jiwanya banyak kotoran-kotoran titik-titik hitam ini, kira-kira suara ruh yang di dalam kedengeran nggak Bu, Pak? Enggak, karena nanti kita akan ngerti, Allah berkomunikasi melalui gelombang. Gelombang itu nanti akan diresonansikan ke dalam nurani kita dan kita akan masuk ke dalam level yang namanya rasa. Maka tubuh itu raga, jiwa itu cipta, ruh itu rasa. Maka ada sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Nah hari ini orang yang sholat kebanyakan sembah raga, cipta sama rasanya nggak ada di situ. Makanya nggak beda jauh sholat sama pilates gitu. Sama-sama cuman gerak raga, bagus-bagus aja sih gitu. Tapi sebelum sholat ngegosip, abis sholat tetap ngegosip. Ada yang gitu nggak Bu, Pak? Berarti sholatnya sadar apa mabuk? Itu terjadi sama siapa biasanya? Iya. Wah, ibu bapak calon-calon hikmahnya cepat datang aja. Soalnya kenapa? Udah ngaku terus dari tadi, udah bagus ibu bapak ya. Udah istiqomah ngaku bagus ibu bapak ya. Karena hari ini banyak orang yang aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Oh itu bahaya. Setidaknya sekarang aku tahu kalau aku tidak tahu. Oh itu udah bagus banget gitu. Dapat knowledge. Oke? Berarti Quran sejati di buku atau di hati? Yang sejati dulu ini di sini. Dan buka ayatnya 29 ayat 49 coba Pak. 49. Sebenarnya
Kalau Quran udah ada kata sebenarnya, bal huwa atau konteksnya adalah sesungguh-sungguhnya, ini kira-kira serius nggak Bu Pak? Oke, sebenarnya lanjut. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Di dalam apa di luar? Jadi the truth Quran, the essential Quran itu di buku atau di hatimu? Di sini. Yang di luar itu namanya mushaf. Petunjuk untuk masuk ke sini. Lanjut. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Hanya orang-orang yang zalim yang nggak mau nurut sama nuraninya gitu. Nuraninya ngomong maafin, enggak. Nuraninya nyuruh nolong, enggak. Nuraninya nyuruh sedekah, enggak. Ribut terus nggak Bu Pak? Iya. Nah sekarang pertanyaannya Ibu Bapak, gimana kita mau tahu itu suara setan atau suara Allah kalau kita nggak belajar peka gitu kira-kira? Karena maaf ya Ibu Bapak ya, di satu momen suara setan sama suara Allah suka nggak ada bedanya Bu Pak. Iya, suka nggak ada bedanya, mirip gitu. Karena nanti Ibu Bapak jangan lupa ya, kita itu makhluk pengambil keputusan. Every moment itu mengambil keputusan. Dan dalam bahasa ini yang saya mudahkan, keputusan mau berdasarkan setan, ego, atau keputusan mau berdasarkan Allah atau kesadaran, that's your choice. Dua-duanya punya konsekuensi. Ibu Bapak pernah dengar ridho Allah nggak? Hidup mencari ridho Allah, pernah dengar? Maksudnya ridho Allah itu apa? Membenarkan suara nuranimu yang terjadi gitu. Contoh. Ibu Bapak maaf ya, memaafkan orang tuh susah nggak? Banget nggak? Kenapa? Dari sononya. Iya, karena kita melatih untuk tidak memaafkan. Betul nggak? Karena kita membiarkan ego tumbuh, ngasih makan ego terus, dia yang makin kuat. Mental bencinya lebih besar daripada mental memaafkannya. Gak mungkin dalam satu hari jadi jago memaafkan tuh gak bisa. Oke, sampai sini. Jadi kalau kita susah memaafkan, itu kita membentuk diri untuk aku memang ahli tidak memaafkan. Iya. Karena ingat, we are what we repeat. Kita ini apa yang kita ulang. Jadi saat aku tiap hari membenci, maka aku akan jadi ahli benci, maka aku akan jadi orang yang sulit memaafkan. Dan gak bisa cuma tiap hari, ya Allah berikanlah kekuatan aku memaafkan. Gak bisa. Oke Bu Pak. Jadi Ibu Bapak dengan rajin ngaji gini, bisa jadi pintar memaafkan gak? Gak bisa Bu Pak. Ini mah cuma baru tahu. Berarti Ibu Bapak kalau mau jadi orang yang pandai memaafkan gimana caranya? Rajin-rajin ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Benar nggak? Begitu kita ketemu orang nyebelin, oh pelatih nih. Coach datang. Udah. Aku mau terlatih atau tidak, mudah-mudahan ini menjadi latihan kita gitu. Dan yang menarik Ibu Bapak, coach-coach itu yang datang ke kita gratis loh Bu, nggak bayar. Tiap hari. Ya rugi banget gitu kita ngelatih coach untuk kita memaafkan ya. Yang gratis aja masih banyak gitu misalnya. Oke Bu Pak. Sip ya. Clear ya. At least hari ini kita tahu petanya dulu. Nah sekarang saya tanya. Nabi Muhammad dapat petunjuk kira-kira jalur buku atau jalur kesadaran nuraninya? Enggak kan, Nabi Muhammad nggak dapat buku. Kok dua-duanya? Enggak. Ulang. Ya kan nggak harus semuanya dua-duanya juga kali gitu, enggak. Dulu Nabi Muhammad waktu dapat wahyu, buku datang nggak? Enggak. Ini suka aneh-aneh. Gimana caranya? Belum ada JNE ya? Belum dikirim. Iya. Makanya yang menurunkan Quran namanya Jibril. Jibril itu artinya kecerdasan Ibu Bapak. Jibril itu artinya the intelligent. Jadi kalau nggak ada Jibril, nggak akan ada petunjuk. Bagus banget gitu. Jadi jangan dianggap malaikat tuh ada satu sosok putih, ada sayapnya, cik. Ya bukan. Gitu. Oh Jibril mah zaman Muhammad gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Paham ya sampai sini ya? Berarti at least perlu ada akal dipakai nggak kira-kira? Karena kalau akal tidak digunakan, ini akan sulit terbuka gitu. Makanya
Sampai Nabi Muhammad mengencourage kita, ngasih semangat sama kita, belajarlah dari liang lahat belajarlah dari buayan sampai liang. Ibu bapak, yuk jangan tidak ada waktu, tidak ada hari yang tidak belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran. Oke? Sip? Jadi hari ini ibu bapak dapat Quran buku atau dapat Quran sejati hari ini? Sekarang. Buku belum, sejatinya belum. Kan nanti pulang baru diakses. Pulang, kontemplasi, diam, rasain. Dapat tuh pelan-pelan. Jangan lupa berbuat baik. Ingat ya ibu bapak ya. Pelit sama dengan susah petunjuk, udah gitu aja. Pelit sama dengan susah. Ibu bapak kalau pengen dapat hikmah berarti disuruh berbuat baik nggak kata Quran? Perbuatan baik yang higher level apa bu pak? Senyum mah orang baik yang agak pelit juga sih. Ya masa ada orang yang lagi lapar berbuat baik, hai. Itu namanya ya gitu deh. Surat 3 ayat 92. Yuk terakhir ini. 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kamu gak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Lanjut. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ayo. Satu ya. Dan ini sarana berbuat baik kita ibu bapak. Surat 4 ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah. Tahan. Dan apa? Berbuat baiklah. Nomor 1. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada apa? Ini kalau masih ada hubungan gak baik sama orang tua, itu yang akan jadi pemutus hikmah kepada Allah. Titik. Yang kedua. Karib kerabat. Karib apa bu pak? Karib itu dekat, kerabat itu hubungan, pasangan, anak, orang terdekat yang serumah, good relationship sama ring 1. Lanjut. Anak yatim. Oke. Orang miskin. Tetangga dekat. Dan tetangga jauh. Oke. Teman sejawat. Oke. Ibnu Sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Oke. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ibu bapak, indikator parameter hikmahnya semakin terjadi, kita akan semakin memiliki good relationship sama orang-orang terdekat kita. Udah gitu aja. Oke ya. Dan yang menarik, paradoksnya, yang membuat kita akan sangat sulit memaafkan justru adalah orang-orang yang terdekat. Itu paradoksnya di situ. Oke ibu bapak. Aduh, diam gini ibu bapak. Oke. Kayaknya udah dapat hikmah nih langsung. Sip ya. Nah, nanti dalam beberapa pertemuan ke depan kita bongkar nih. Kitab mushaf tuh gimana? Karena ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ada yang di dalamnya disebut sebagai mukhamat, mutasyabihat, ada perumpamaan. Wah, banyak ibu bapak. Supaya nanti kita beneran belajar Quran ini bukan hanya bunyi, tapi sekaligus aplikasi. Saya rasa di kajian kita ini udah nggak di level hanya bunyi dan hatam dan hafal. Setuju nggak bu pak? Tapi gimana caranya dari level sebelumnya kita masuk ke level yang namanya aplikasi. Oke? Bisa dipahami? Ibu bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Ada bahan untuk dikontemplasikan? Dapat apa bu pak? Nggak boleh jawab. Dapat hikmah, nggak boleh ya. Apapun yang didapati dan ibu bapak yang paling resonansi kepada apa yang dirasakan, itu yang dibutuhkan untuk diberikan perhatian. Masing-masing kita pasti beda. Ibu bapak nggak harus ngerti semuanya, tapi kira-kira dari obrolan kita mana yang paling jelek dan kena, fokuslah di situ. Setuju? Karena masing-masing kita wajahnya beda nggak? Jadi ngertinya beda nggak? Jadi pulang nggak usah saling nanya, ngerti nggak? Udah nggak usah ya. Karena pasti beda.
Yang penting apa yang terresonansi berikan perhatian dan boleh jadi itu yang lagi sedang dibutuhkan untuk diperhatikan. Oke, Ibu Bapak? Ada pertanyaan? Ya. Saya mau tanya aja, selama ini kan saya baca Quran, sama sering baca Quran. Sekarang sebaiknya bagaimana ya Pak? Maksudnya apa saya baca lalu saya artikan satu, seperti kan saya karena nggak ngerti ya maksudnya kata-kata ini sebaiknya gimana? Oke, Ibu jangan menghilangkan kebiasaan baca-baca itu, jangan. Tapi sekarang Ibu plus begitu baca, at least tahu artinya. Ibu sekarang kalau nggak ngerti, di YouTube banyak, Bu. Yang penting berusaha untuk mencari tahu. Karena saat kita berusaha mencari tahu, nanti jawabannya pelan-pelan datang. Nanti Ibu dengar orang ini, oh gini maksudnya. Dengar orang ini, oh gini maksudnya. Dengar orang ini, luas. Nah nanti pelan-pelan kita akan dapat pemaknaannya gitu. Gitu ya. Yang jelas jangan betah hanya bunyi gitu loh, Bu. Bunyi. Jadi kalau bunyi terus dapat pahala nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa juga sih, boleh ya. Tapi nanti pahala itu datang setelah dilaku sebetulnya. Silakan Ibu. Iya. 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 Ya tapi kan saya sebagai, saya bilang, iya tapi tetap aja saya hanya manusia biasa, bukan malaikat yang rasa kesal itu pasti ada kan. Betul. Tapi betul nggak kalau seandainya saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya lebih baik nggak ketemu deh gitu, daripada nanti ketemu saya jadi ini lagi kasih masalah gitu. Iya, iya. Nah itu nggak apa-apa kan, jadi saya bilang udah mendingan saya nggak ketemu aja deh. Ya, gini Bu, itu kan teknik ya. Tapi intinya gini, kita tidak didesain untuk melupakan, maka memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan adalah mengingat tanpa emosi gitu, Bu. Jadi bukan dilupain, bukan. Nah, untuk bisa menurunkan tingkat emosi pada memori, perlu waktu memang. Perlu waktu memang. Ya entah mau nggak ketemu dulu, itu mah cara aja udah. Tapi aku tahu masih ada luka di sini. Nah, saat lukanya belum selesai, kita perlu sadari bahwa itu perlu diselesaikan. Dengan cara apa? Menerima, baru bisa memaafkan. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba langsung memaafkan tuh nggak bisa, Bu. Langkah pertamanya knowing dulu. Nanti ada 7 tuh langkahnya. Knowing, memaafkan tuh di level 7. Saya tahu dulu, ada pengetahuannya, ada kesadarannya. Nah ini yang paling penting di 4 dan seterusnya. Aku terima dulu kenyataannya. Karena saat belum menerima, akan sangat sulit memaafkan. Nah, sampai menuju tahapan 7 ini nanti, entah mau ketemu atau apa dan lain-lain, itu urusan teknis aja udah. Yang penting, kita punya niat untuk bisa melepaskan dan untuk bisa letting go gitu, Bu. Gitu kira-kira. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, nanti di pelajaran yang lebih advance lagi, kenapa kita bisa ditipu sama partner kita? Ujung-ujungnya, semua perilaku kita juga kok gitu. Kan yang memilih kita, betul nggak? Nah, nanti kita akan mengerti bahwa semuanya hanyalah konsekuensi. Saya komain lagi, gimana Bu? Kejadian? Maksudnya sebelum melangkah menjadi satu bisnis itu, saya udah ngeliat dia tuh kayaknya ada aja gitu yang bikin ini. Saya waktu itu saya bilang, apa itu intuisi dari Allah bahwa dia nggak usah dilanjutin gitu ya. Terus, tapi di satu sisi saya kan udah janji saya mau ikutan join gitu. Terus jadi saya dilema tuh waktu itu, saya bilang bikin intuisi ini atau dilemanya adalah saya kok kayak nggak bisa dipegang omongannya. Saya bilang udah mau ikutan, terus saya nggak jadi gitu. Nah kadang-kadang suka dilema gitu, gimana tuh Kak? Iya, Ibu orangnya terlalu baik, namanya people pleaser, namanya Ibu nggak bisa bilang tidak gitu. Itu aja. Jadi sekarang pertanyaannya saat itu terjadi bahwa hati nurani ngomongnya jangan, tapi ego karena ingin terlihat baik, Ibu ikutan gitu. Konsekuensinya apa? Sekarang. Berarti pilihan nggak, Bu? Konsekuensi nggak? Udah nggak bisa nyalahin siapa-siapa, Bu. Betul nggak? Nah sekarang ambil pelajaran, jangan sampai terulang, gitu kira-kira. Oke Bu ya, sip, mantap. Iya.
Pakai ini kayaknya supaya ada rekamannya, punten. Ya, tapi ini ada recordingnya, maaf lupa tadi. Ya, Pak maaf, itu saya. Cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya ke Kang Abu, dari pelajaran ini semuanya adalah bahwa kita harus mengenal diri, maka engkau akan kenal siapa Tuhanmu. Nah sekarang dengan secara bicara begitu mengenal diri itu gimana caranya gitu? Apakah kita memang harus meditasi atau yoga? Karena setahu saya Rasulullah itu juga kan ada di Gua Hiro. Rasulullah itu juga mengadap meditasi, mungkin bahasanya bukan meditasi kalau di bahasa Arab ya. Ya. Kholwat namanya. Tafakur gitu, tafakur. Apakah dengan cara itu mengkoreksi diri, mengulang semua evaluasi apa yang kita kerjakan, apakah benar hari ini kita benar lakukan atau tidak? Apakah dengan cara itu gitu? Mohon petunjuk. Oke, terima kasih Ibu. Good question banget. Itu kita akan bahas di 4 pertemuan yang akan datang sih sebenarnya. Oh, okay. Karena kita kan belum nyampe ke situ ya. Gini. Ini saya gambarin gampang ya, Ibu Bapak ya. Nanti di pertemuan abis ini yang keempat kita akan masuk detail tentang ini. Ini jasad kita. Di dalam jasad satu level ada apa? Jiwa dulu. Jiwa, baru ruh di sini. Oke, gampangannya gitu. Jasad ini fisik, ruh ini adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan saya, ketika pikiran, perasaan, emosi ini bergejolak, saat ini bergejolak, kita akan sulit menembus dinding menuju ke sini. Oke, sampai sini? Gini. Kita kalau ada dalam keramaian, riuh, ribut banget, suara yang, kita lagi ngobrol sama teman, di tempat yang ribut, suara dia bisa nggak jelas nggak Bu, Pak? Nah, gelombang si ruhani, si kesadaran akan sulit kita dengar karena ininya chaos banget nih, sibuk terus. Terutama pikiran. Pertanyaan saya, pikiran, perasaan, dan emosi, dia bisa chaos gara-gara ada trigger atau rangsangan nggak? Dari mana rangsangannya? Masuk melalui indria kita, pendengaran, penglihatan, pikiran, perasaan, emosi, macam-macam lah. Ini nih. Maka Ibu Bapak kalau pendengaran dan penglihatan lagi aktif, ini nyala terus nggak kira-kira? Iya. Supaya ini nggak nyala terus, pendengaran dan penglihatan di off dulu nggak sebentar? Iya. Nah, jalan masuk ke dalam, itu mau penamaannya apa, terserah. Intinya cuman satu. Milikilah jeda untuk me time sesaat, supaya kamu terlepas dari external world, supaya kamu benar-benar bisa menenangkan jiwamu untuk ketemu si ini gitu. Di tradisi Islam namanya sholat 5 waktu. Bahasanya meditasi. Meditasi itu melakukan meditatif. Meditasi itu adalah bagaimana si yang tengah ini tidak terlalu sibuk supaya kita bisa mengakses ke sini gitu. Nah, caranya gimana, langkahnya gimana, kita akan bahas ini di 4 pertemuan yang akan datang. Gitu, Bu. Tapi Ibu Bapak, setidaknya Ibu Bapak punya me time untuk nggak ngapa-ngapain, nggak terlalu sibuk sama di luar. Pada dasarnya punya ruang hening untuk kita tidak terlalu sibuk dengan faktor eksternal gitu. Nah, dalam bahasa Quran, meditatif itu namanya khusyuk. Makanya khusyuk itu harus lagi nggak ngapa-ngapain, namanya tumakninah. Intinya cuma satu aja Ibu Bapak, belajar diem, udah gitu. Diem aja dulu. Nah, saat nanti kita udah belajar diam, mendiamkan pikiran dan seterusnya, nanti akan masuk ke pintu gerbang ke sini nanti gitu. Nah, gimana caranya dan tekniknya? Kita perlu ngerti ini dulu, baru nanti kita akan melangkah ke situ gitu. Gambaran teknisnya gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi Ibu Bapak yang suka dengan tradisi yoga, yoga lah. Suka dengan tradisi meditasi, meditasi lah. Zikir, zikir lah. Terserah, itu teknis aja sih. Tapi intinya adalah belajar supaya jiwanya tidak terlalu chaos gitu intinya. Oke? Sip ya? Nah, nanti kita akan belajar gimana cara sholat khusyuk, nanti kita belajar. Iya, karena banyak orang nyuruh khusyuk tapi nggak pernah ngajarin cara khusyuk. Nggak pernah diajarin, jarang gitu. Sementara gitu, Bu Iho.
Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, Ibu. Mas, maaf. Pakai ini. Ya. Oh, iya. Teman dekat, dia non muslim. Iya. Sebaiknya Punya teman dekat terus? temannya nih non muslim. Terus? Sebaiknya kita kalau dia tutup usia, sebaiknya kita mendoakannya seperti apa? Karena saya punya teman, dia memang dia mualaf. Cuman setiap ada teman kita baru-baru ini ada yang meninggal non muslim, tapi dia di WhatsApp-nya bilang baca Al-Fatihah lah ini. Dan dia ditegur sama teman-teman yang lain, tapi dia tetap kekeh bahwa ini kan prinsip aku, dia bilang. Ya aku doain secara muslim, dia bilang gitu. Jadi makanya saya mau nanya sebaiknya seperti apa gitu. Ya, gini Bu, maaf ya. Perbedaan agama itu hanya ada di wilayah jasad kita. Betul? Sekarang jasad udah masuk kuburan, yang ilahi rojiun kan jiwa amaruhnya. Jiwa amaruh tuh nggak kenal agama sih sebenarnya. Oke? Jadi sekarang mau muslim atau non muslim, mendoakan itu adalah bukan urusan dia muslim atau tidak, tapi keterhubungan ibu sama Allah gitu. Bukan urusan dianya, bukan. Makanya di 17:14 Iqra kita bacalah kita mau kembali kepada diri gitu. Gampangannya kurang lebih begitu. Karena lepas dari tubuh fisik, identitas sudah nggak ada, Bu. Iya. Betul nggak? Iya. Ini kan identitas cuma ada di sini. Lagi pula ya maaf banget ya, kalau ilaihi rojiun sumbernya sama dan kembali kepada satu sumber dan kembali kepada sumber yang sama, ya sumbernya itu juga kok, cuman beda identitasnya aja gitu. Jadi beda cara dia implementasikan doanya kan? Betul. Saat ibu nyaman menggunakan doanya ibu, intinya bukan masalah doanya, tapi ibunya sikap hatinya saat itu gimana gitu. Iya. Karena doa yang terbaik bukan apa yang didoakan, tapi sikap hati saat mendoakan. Oh, oke. Mau doanya penuh dengan bahasa Arab, di sininya penuh julid, Bu, nggak ngaruh sih gitu. Gitu kira-kira. Nah, cuman bagi masyarakat dogma doktrin konvensional, ya itu tadi. Karena masih terkotak dalam konteks yang namanya religion, ya doanya itu, doanya ini, mungkin dan seterusnya macam-macam gitu. Tapi saat kita paham dalam satu kesatuan, ya balik lagi lah, Bu. Urusan konteks yang namanya keterhubungan tuh urusannya bukan masalah agama, tapi sikap hati kita gitu. Gitu, Bu. Oke. Sip ya? Sip. Oke. Aman ya Ibu Bapak ya? Sip. Ini kelihatannya udah pada dapat hikmah aja pokoknya ya. Paling nggak dapat rendang. Paling nggak dapat rendang. Baik, kalau begitu Ibu Bapak kita tutup doa sebentar. Kita hening sejenak untuk mengkontemplasikan sesaat apa yang udah kita dapatkan hari ini. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak baik. Senantiasa apa yang dititipkan dialirkan tadi menjadi suatu kebaikan buat kita semua. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk jadi yang terbaik, fastabiqul khairat, segera dalam berbuat kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.